Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Rahmadini Ambara. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hakikat Ganjaran dan Hukuman dalam Pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian ganjaran dan hukuman, yaitu ganjaran dan hukuman dalam pendidikan merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam pendidikan. Ganjaran merupakan hadiah atas perbuatan baik atau prestasi yang dihasilkan oleh peserta didik. Sedangkan hukuman merupakan efek jera terhadap pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta didik. Namun, perlu diingat bahwa hukuman itu tidak berbentuk siksaan, tapi mengarah kepada motivasi belajar dan latihan kemandirian. Ganjaran dan hukuman sangat penting untuk melatih kemandirian peserta didik, terutama yang bergelut dalam pendidikan Islam, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hukuman secara definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah punishment. Secara terminologi, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungan. Nah, menurut Muhammad Jamil Zeno, ganjaran bisa berupa pujian yang mendidik, memberi hadiah, dan mendoakan. Pujian yang mendidik, seperti seorang guru atau peserta pendidik yang baik hendaknya memberi pujian kepada siswa ketika ia melihat tanda-tanda yang baik dan terpuji pada diri dan perilaku siswanya. Nah, kalau ganjaran berupa memberi hadiah, sebagaimana umumnya kita ketahui dan maklumi bersama, karakter anak pasti lebih menyukai mendapat hadiah yang sifatnya berwujud materi. Yang ketiga yaitu mendoakan. Seorang guru hendaknya memberi motivasi dan mendoakan siswanya yang rajin dan sopan. Nah, teman-teman, dalam memberikan ganjaran itu, pendidik harus menyesuaikan dengan perbuatan atau prestasi yang dicapai peserta didik. Jangan sampai menebalkan sifat materialistis pada anak didik. Kemudian juga, pendidik harus menghilangkan anggapan kepada anak didik terhadap upah atau balas jasa terhadap apa yang sudah dilakukan. Jangan sampai peserta didik terlena dengan ganjaran. Pemberian ganjaran tidak semata-mata berupa materi, uang, dan lain-lain. Akan tetapi, seorang guru yang bijaksana harus memulai pendidikan dengan memberi hadiah atau berupa pujian-pujian yang menambah gairah dan semangat belajar siswa-siswanya. Reward diberikan dengan syarat, yaitu hanya diberikan pada anak yang telah mendapatkan prestasi yang baik, agar siswa lainnya bisa mendapatkan motivasi. Yang kedua, jangan menjanjikan ganjaran atau hadiah lebih dulu sebelum anak berprestasi. Yang ketiga, diberikan dengan hati-hati, jangan sampai anak menganggapnya sebagai upah. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan bagi anak yang lain, namun sebaiknya harus menimbulkan semangat dan motivasi bagi anak didik yang lain. Adapun tujuan utama seorang guru memberikan ganjaran adalah merangsang motivasi belajar anak, terutama bagi anaknya yang malas dan lemah dalam berproses pembelajaran. Nah, teman-teman, pendidikan hukuman menurut pendidikan Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada umatnya, ketika muncul suatu permasalahan, maka rujuklah kepada Al-Quran dan Al-Hadis, agar kita tidak akan tersesat dalam mengarungi kehidupan di dunia. Kita selalu mengedepankan pemikiran-pemikiran barat yang selalu mengedepankan pendekatan nilai humanis. Pada hakikatnya, sifat manusia terdapat nilai baik dan buruk. Seperti kita ketahui dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang telah tertera di dalam kitab sucinya, barang siapa yang berbuat baik balasannya surga, dan barang siapa yang berbuat jelek atau kemungkaran maka balasannya neraka. Secara logika, dari statement seperti itu, istilah hukuman tidak bisa dihilangkan dalam substansi pendidikan karena hukuman selalu beriringan dengan hadiah atau reward. Hadiah berfungsi sebagai memotivasi minat belajar peserta didik yang telah berprestasi, sedangkan hukuman sebagai tindakan preventif peserta didik yang telah melanggar tata tertib pembelajaran dan minim terhadap minat belajar. Nah, segitu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.